Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Handoko dari SMK Negeri 6 Samarinda sebagai CGB Angkatan ke-10 Kota Samarinda. Di sini saya akan melaksanakan modul 2.3 sebagai aksi nyata supervisi akademis dengan responden Bapak Ahmad Gofur SPD sebagai guru bidang studi informatika di SMK Negeri 6 Samarinda. Mari kita lanjut ke video saya, mulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Mari. Ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, siap Bapak. Di sini saya akan melakukan supervisi tentang Bapak mengenai pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas 1KA, di mana tujuan untuk melakukan supervisi ini yaitu adalah untuk mengetahui evaluasi dan proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Oke. Oke ya. Di sini saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran 1K yang akan Bapak laksanakan hari ini. Ya, benar. Oke. Apa tujuan dari pembelajaran Bapak lakukan tersebut? Oke, di mapel informatika saya nanti yang akan saya ajarkan di kelas 10 KA itu bertujuan untuk siswa atau peserta didik untuk mampu melakukan evaluasi terhadap konsep dari algoritma standar. Oke, wah ini amat sangat menarik materi yang akan Bapak sampaikan Ya, nanti. benar. Saya harapkan siswa-siswa itu mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat unik karena baru kali ini mungkin siswa akan pelajarin tentang materi yang algoritma Bapak nanti sampaikan. Nah, bagaimana metode-metode Bapak yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Metode pembelajaran awal yaitu adalah pembelajaran kooperatif yang dimana pembelajaran itu menggabungkan antara dua konsep yaitu adalah pembelajaran inquiry beserta dengan diskusi kelompok. Oke, siap Bapak. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan tadi dengan metode ini kemungkinan lebih cocoknya karena anak-anak sekarang itu banyak menggunakan gadget. Ya, benar. Alangkah lebih baiknya nanti lebih menitik beratkan pada kegiatan diskusi kelompok, Pak ya. Iya, benar. Oke, siap kalau gitu. Nah, nanti kan Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang nanti akan saya berikan kepada Bapak dalam proses pembelajarannya. Oke. Ya, supaya lebih terarah. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Bapak Oke, atas siap. kesempatan waktunya. Sama-sama. Siap. Oke, mari. Oke, assalamualaikum Sip, sudah, Pak? warahmatullahi Selesai. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita. Mapelnya apa? Oke, mapel informatika. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, di sini saya mau coba absen terlebih dahulu. Ahmad Farhan, Ahmad Fauzan, dan Zahra. Oke, jadi ada 3 orang yang alfa tanpa kehadiran ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Tapi sebelum itu, silakan kalian membuka HP kalian. Di sini ada WA group, silakan di-scan dan mencoba untuk bergabung. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran saya, di sini saya akan memberikan kesepakatan kelas bersama kalian. Di sini ada 6 kesepakatan kelas yang akan saya lakukan selama pembelajaran saya di 1 tahun. Ya, ini yang harus kalian ingat. Yang pertama itu adalah dilarang menggunakan ponsel tanpa izin ataupun tanpa perintah dari saya. Yang kedua, yaitu adalah mulai biasakan diri kalian untuk mengangkat tangan kalian selama pembelajaran saya jika kalian memiliki sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Yang ketiga ada hadir tepat waktu. Yang keempat, ini yang paling penting. Mau benar mau salah yang penting tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Yang kelima, dilarang membuat ruang diskusi sendiri. Yang terakhir adalah tidak ada umpatan dan aksesoris selama di sekolah. Oke. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang pertama, yaitu adalah kalian diharapkan mampu untuk melakukan evaluasi terhadap konsep algoritma. Wah, konsep algoritma. Pak, saya baru dengar Pak konsep algoritma itu apa? Ya, oke. Sekarang kita balik lagi deh. Ada nggak yang tahu algoritma itu apa?
Atau gini deh, saya ubah bahasanya jadi logika. Ada yang tahu logika itu apa? Apa itu logika? Angkat tangan satu orang yang bisa jawab logika itu apa? Menurut kalian aja, pemahaman kalian logika itu apa? Oke. Alur? Oke, benar. Logika itu ada hubungannya dengan alur berpikir. Ada lagi yang lain? Ada lagi selain alur berpikir? Logika? Ya, silakan. Pemikiran? Oke, pemikiran nalar manusia. Ya, benar juga ada hubungannya dengan pemikiran nalar manusia. Kita bicara tentang nalar. Benar nih, menalar itu ada hubungannya dengan algoritma. Nah, jadi kita ambil dua konsep itu deh ya. Jadi logika itu kan kalau misalkan kita bicarakan, logika itu akal pikiran kalian. Benar? Jadi logika itu semuanya ada di otak kalian nggak? Jawabannya ada iya atau tidak? Semuanya ada di otak kalian ya. Ya, itu yang disebut dengan algoritma. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang algoritma itu adalah apa yang ada di otak kalian. Penjelasan secara spesifiknya adalah algoritma itu adalah sebuah langkah atau prosedur yang dimana tujuannya adalah satu, yaitu adalah memecahkan permasalahan. Jadi kalian punya masalah nih, tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Algoritma apa sih hubungannya Pak dengan pelajaran kami, dengan kehidupan kami nanti ke depannya? Contoh ambil simpelnya aja deh, sederhananya. Kalian punya masalah di rumah, ya kan? Kalian punya masalah di rumah. Yang menyelesaikan masalah tersebut siapa? Diri? Ya, diri sendiri. Gimana caranya? Berpikir. Semuanya tertuang dalam otak kalian. Di otak kalian itu pada saat kalian dapat masalah, otak kalian itu sudah kerja. Ini kalau misalkan saya lakukan 1, 2, 3, A, B, C, D, apa yang bakal terjadi? Kira-kira cocok nggak sih kalau misalkan saya melakukan ini? Ya benar kayak gitu kan mikirnya? Benar? Ya, itu sebenarnya kalian tanpa sadar kalian sudah melakukan konsep yang disebut konsep algoritma. Tapi kalian nggak tahu namanya aja. Ya. Dan ini adalah konsep algoritma, namanya algoritma dasar. Nah, yang jadi PR-nya sekarang adalah bagaimana caranya menuliskannya ke dalam bentuk notasi teks. Notasi algoritma. Oke. Nah, di konsep algoritma yang paling penting ada 3 bagian, ada 3 hal yang tadi seperti yang saya jelaskan. Yang pertama itu adalah langkah yang harus kalian buat, ya kan? Itu hal yang paling penting di dalam algoritma adalah langkah-langkahnya. Lalu yang kedua itu adalah ada masukan dan ada keluaran. Ada yang paham nggak maksudnya ini masukan dan keluaran? Ada 3 bagian di dalamnya, adalah input, ada proses, ada output. Masuk dulu datanya ke kalian, diproses di dalam, dapat jawabannya sudah, lalu dikeluarkan. Di komputer juga sama, Pak? Iya, sama. Sama kayak pada saat kalian menggunakan ponsel kalian, Mbak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada karakternya. Ada definitif, ada efektif, ada efisien, dan dapat diimplementasikan. Oh, jelas ya sudah ya? Definitif, define-nya, penjelasannya jelas, konotasinya jelas. Teks yang kalian tulis bentuknya, logikanya jelas. Tertulis dalam jelas, maksudnya adalah kalau misalkan apa yang kalian jelaskan itu tidak memiliki arti lain. Lalu yang kedua adalah efektif. Efektif nggak sih kalau misalkan proses yang kalian sudah jabarkan itu untuk dilakukan dari sekian banyak cara, yang efektif itu yang kayak gimana sih? Dari yang langsung benar bisa. Ada lagi yang lain yang masuk kategori efektif dan efisien. Ini masuk dua-duanya ini langsung masuk ke satu tempat yang sama. Benar, yang langsung benar. Memang karena kalau misalkan kita lakukan problem solving atau pemecaan masalah, maka proses yang harus kita buat itu harus benar memang. Ya. Apa yang paling efisien dan paling efektif? Yaitu adalah proses paling pendek dan yang paling benar. Jadi kalian bikin beberapa proses yang berbeda, beberapa cara yang berbeda dengan langkah yang berbeda jumlahnya. Yang mana yang bakal kalian lakukan? Yang paling pendek atau yang paling panjang? Yang paling pendek ya. Kalau kita bicara tentang akal manusia, ya kalian pasti bakal cari yang paling pendek, Pak. Yang paling simpel aja deh, Pak. Kalian di industri pun sama seperti itu. Cara yang paling sering digunakan adalah cara paling pendek dan paling benar. Kenapa? Efisiensi biaya. Ada hubungannya dengan itu? Ya benar, ada hubungannya dengan itu. Efisiensi biaya, biar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar.
Ya, jadi ada hubungannya ya pelajaran saya dengan apa yang bakal kalian lakukan nanti di perusahaan. Yang terakhir adalah dapat diimplementasikan. Ini yang paling penting. Dan ada yang disebut dengan implementasi algoritma dasar ke dalam bentuk bahasa algo. Ya. Jadi kita akan membuatnya dalam bentuk bahasa algo. Nah, di sini ada 4 hal yang akan dimuncul di punca kalian. Yang pertama adalah variabel. Contoh deh, kalau misalkan kalian nggak tahu cara jelaskannya, contoh aja deh di matematika variabel itu ya kayak gimana kalau kalian ketemu. Contoh soalnya kayak gimana? 3x kali 4y. Iya, 3x dikali 4y sama dengan bla 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 bla. Benar? Ya, itu variabel. Variabelnya yang mana? X. X. Ya, X dan Y itu adalah variabelnya. Nah, tapi kan kalau selama ini kalian taunya X dan Y itu adalah variabel. Tentukan variabel X dari 2X ditambah 2 sama dengan sekian. Kayak gitu kan dari soalnya. Tapi kalian nggak tahu nih variabel itu maksudnya apa. Benar? Tahu nggak maksudnya variabel itu apa? Ada yang tahu? Dari soal seperti itu, tahu nggak maksudnya variabel itu apa? Oke, saya bakal mengambilkan gambaran paling sederhananya aja deh ya. Kalau misalkan kalian ketemu sebuah variabel, variabel itu sama saja dengan sebuah tempat, box, sebuah kotak kecil. Kira-kira kotak itu sudah ada isinya atau belum? Jawabannya adalah belum. Kosong masih kotaknya. Jadi kalau misalkan kotak itu kosong, boleh nggak diisi dengan data yang lain, bentuk angka atau huruf? Boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Tapi terkadang variabel juga disebutkan dalam matematika X sama dengan 6. Berarti nilainya sudah jelas nih. Ada nilainya kan? 6. Yang dimana nilai 6 itu disebut sebagai value atau nilai. Jadi jika ada variabel, maka ada nilai. Tapi kalau soal matematikanya keluarnya adalah tentukan variabel X, maka itu nilai X-nya belum diketahui nilainya, dan itu yang harus kalian cari tahu. Ini akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penulisan bahasa algo dari logika yang kalian punya tadi. Jadi contoh, di sini algoritmanya adalah tujuannya adalah menuliskan teks halo dunia. Jadi yang muncul nanti di hasil akhirnya itu adalah halo dunia. Cara penulisannya adalah dituliskan dengan kata program terlebih dahulu. Nah, program ini artinya dia adalah memulai programnya dengan ciri khas judul. Biasanya dituliskan adalah program halo dunia. Tulisannya seperti itu. Nah, lalu dibuka kurung. Ada tulisan nih. Tulis tanda petik 2. Halo dunia petik 2. Lalu ada ditutup kurung lagi baru AKH PRG atau yang disebut dengan akhir program. Maka teks akhir yang akan muncul nanti di program itu adalah tulisannya cuma satu, yaitu adalah halo dunia. Cuma itu. Ya, jelas ya. Oke. Sedangkan contoh yang kedua, ini ada 2. Di sini agak sedikit berbeda. Dia menggunakan bahasa penjelasan saya tadi, yaitu adalah menggunakan variabel. Program dimulai, buka kurung, variabel. Jenis variabelnya ada berapa di sini? Ada berapa? Oh, ada 2. Oh, banyak. Cuma ada 1. N. Udah, itu doang. Variabel cuma 1, yaitu ada variabel N. Yang dimana N.2 bilbul. Ada yang tahu bilbul? Ya, benar, bilangan bulat. Jadi bentuknya variabel N itu adalah bentuk bilangan bulat. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam variabel itu cuma bilangan bulat. Teks bisa masuk? Ya, jawabannya adalah tidak. Nah, lalu di sini ada proses yang namanya adalah simpan nilai 10 ke N, ke variabel N. Jadi kita akan memasukkan nilai 10 ke dalam variabel N. Oke, contoh aja deh, kita mau melakukan penjumlahan 2 bilangan deh ya. 1 ditambah 1, ya kan? Sama dengan 2. Benar ya? Ya, jadi kan sebenarnya di angka sama dengan itu kan masih kosong nih, nggak ada. Ya kan? Masih kategorinya masih adalah titik-titik, berapa nilainya. Angka 1 di sini kita akan masukkan variabelnya sebagai X, ya kan?
Angka 1 yang ada di sini kita masukkan sebagai variabel Y. Ya, jadi pada saat dituliskan program misalkan, program, apa hal yang pertama dilakukan yaitu adalah buka kurung kurawal, ya kan? Buka kurung kurawal, tuliskan variabel. Ada berapa variabel yang harus kita tentukan di sini? Masa 2? Masa 1? Nah, maka di variabel di sini X sama dengan bilbul, ya kan? Y sama dengan bilbul, Z sama dengan bilbul, gitu. Nah, maka sekarang kita akan masuk ke proses yang namanya adalah diskusi. Saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok yang dimana terdiri atas 6 orang karena saya nerimanya kalian 36 orang kan? Oke. Di sini saya sudah bagi kelompoknya sebenarnya, jadi silakan kalian baca. Dia terdiri atas 3 soal yang harus kalian diskusikan. Soal yang pertama itu sama semua. Jadi pada saat saya panggil, silakan kalian gabung dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok pertama, Ahmad Fauzan. Mana orangnya? Oke, Ahmad Fauzan, Jeffrey Alum, Marcelo, Naila, Selinda, sama Sri Dewi. Kalian diperbolehkan untuk menggunakan ponsel kalian untuk saat ini untuk mencari informasi dan segala macam. Jadi silakan kalian untuk buka web browser untuk cari informasi yang kalian butuhkan di sana. Ingat di nomor 1 dan 2. Di nomor 1 itu kalian hanya cukup menjelaskan berdasarkan pemahaman kalian. Ya, yang algoritma kan karena kalau berurut itu mencari masalah. Apa Google akan mau follow dari kelompok sendiri. Mana sih berat? Oke, maksud saya nggak perlu dijelaskan. Teman gua berarti cari dari internet pasti. Nah sekarang pertanyaannya, luas persegi rumusnya apa? Pelajaran anak SD loh ini. Luas persegi. Ya jawaban lu langsung benar. Sisi kali sisi itu luas persegi. Oke, selanjutnya di sini kalian sudah mengumpulkan tugas kalian. Sekarang posisinya adalah saya akan meminta kalian untuk maju per kelompok untuk menjelaskan hasil kerja kalian. Dipastikan di kelompok kalian nanti sudah kalian pilih untuk siapa yang akan menjelaskan dan siapa yang akan menuliskan hasil jawaban kalian di papan tulis. Oke, kelompok yang maju adalah kelompok Atika, Haikal Saputra, Jivita, Muhammad Naufal, Rafael, dan Sekar. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang itu dipimpin oleh Atika. Hari ini kami mau berdiskusi tentang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Buat pengertian algoritma menurut kelompok kalian. Algoritma adalah logika yang dimana logika itu adalah alur pikiran manusia. Biasanya rangkumannya terbatas dari instruksi yang rumit. B. Carilah informasi terkait algoritma pengurutan bubble sort atau bubble sort merupakan perburuan paper.
Perguruan paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. C. Buatlah penerapan algoritma standar dalam bahasa algo berikut. Keliling persegi. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kalian? Dari hasil diskusi teman kalian yang ada di depan, hasil kelompok diskusi kelompok kelas kelompok 1, dari nomor 1 penelitian algoritma menurut mereka ataupun nggak ada pertanyaan, nggak ada pernyataan? Tidak ada? Dari kelompok yang lain nggak ada? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, oke, silakan ditutup kelompok 1. Posisinya akan sedikit melakukan evaluasi hasil kerja mereka. Tadi kalau misalkan dijelaskan menurut algoritma, menurut mereka itu sudah bagus. Mereka menjelaskan bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah yang tujuannya adalah untuk memecahkan suatu permasalahannya. Lalu tadi kalau misalkan yang di nomor B itu dia menjelaskan tentang bubble sort. Nah, bubble sort lalu yang tipe yang lain itu bukan penjelasan tentang algoritma pengurutan, tapi itu adalah jenis-jenis dari algoritma pengurutan. Dia sudah menyebutkan dua variabel. K adalah bilangan bulat, lalu S adalah bilangan bulat. Gunakannya bukan kata titik dua, tapi saja sama. Di sini juga nggak ada titik dua. Output. Oke, sampai sini paham? Oke. Jika sudah paham, untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami tentang materi ini. Lalu saya akan juga menjelaskan kalian tentang materi-materi yang terkait dengan algoritma, mulai dari algoritma sorting dan teman-temannya. Oke, paham ya? Sampai sini nggak ada pertanyaan. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan pimpin doa. Ya, langsung pimpin doa. Teman-teman dan guru sekalian, sebelum berpulang, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Oke, untuk kesannya pembelajaran berjalan secara lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajarannya. Oke, siap Bapak. Kebetulan saya kemarin melihat juga, saya juga melihat begitu antusiasnya siswa dalam pelajaran yang Bapak sampaikan dengan metode pembelajaran yang amat sangat tepat. Oke, terima kasih Pak. Oke, bisa Pak, Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya nanti, dan saya juga akan melihat ada beberapa hal yang perlu Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin. Oke, terima kasih atas umpan balik yang sudah diberikan secara positif. Saya sangat senang. Apa saja yang kiranya harus saya tingkatkan Oke, ke depannya siap Bapak. dalam pembelajaran. Kurang lebih ada dua hal Pak ini yang bisa Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin. Yang pertama, nanti Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok, mungkin karena kemarin waktu dan pembelajaran terbatas, sehingga kan amat sangat cepat dalam proses pembelajarannya, dan sehingga dalam proses penyampaian siswa ke depan itu pembahasan kelompoknya kurang panjang, artinya kan banyak yang belum terselesaikan kan gitu. Yang kedua, Bapak bisa memberikan umpan balik kepada siswa lebih spesifik, supaya siswa itu yang mengalami sedikit kemampuan kurang paham bisa lebih paham kembali. Mungkin itu aja yang saya sampaikan banyak. Oke, baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan coba melakukan hal-hal tersebut untuk mengembangkan pembelajaran saya. Oke, siap. Nah, nanti Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan dari pengamatan yang saya sampaikan. Oke, baik. Oke, saya berharap pembelajaran selanjutnya lebih aktif dan atraktif dan inovatif dari siswanya, supaya siswa lebih tambah antusias lagi dengan pelajaran. Baik. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Ya, nanti kita lanjut di lain waktu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mangga, siap. Oke, mangga. Nah, oke, mari betul ada cerita.